حي على وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, masih melanjutkan fiqih salat dari kitab As-Salah dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah karya Syekh Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hal-hal yang menjadi kewajiban dalam ruku'. Pada kali ini kita bahas hal-hal yang mustahab atau mustahabbat fi ruku', hal-hal yang mustahab dalam ruku' menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah rahimahumullahu jami'an. Mustahabbat ar-ruku' itu hal-hal yang dianjurkan untuk atau selagi ruku'. Dikatakan oleh penulis hafizallah taala, yustahabbu fi ruku'i al-umurul atiyah, al-umurul taliyah. Dianjurkan beberapa perkara berikut dalam ruku'. Yang pertama at-takbir. At-takbir yang disebut dengan takbiratul intiqal, yaitu ucapan Allahu Akbar karena adanya switching atau perpindahan pose dan gerakan salat. Adapun takbir yang pertama apa jemaah yang waktu itu belajar takbiratul ihram, kalau itu rukun. Itu sepakat para ulama akan kerukunannya. Adapun takbiratul ihram, takbiratul intiqal, takbir perpindahan pergerakan, maka khilaf di antara ulama mengenai hukumnya. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya takbiratul intiqal itu sunnah sebagaimana mazhab Syafi'i. Dan beberapa dari ulama mengatakan bahwasanya takbiratul intiqal itu wajib. Takbiratul intiqal itu wajib, ya, wajib. Apa konsekuensinya? Gimana? Konsekuensinya apa? Kalau misalnya sunnah ditinggalkan, ya nggak apa-apa. Nah, adapun kalau misalnya wajib, maka jika ditinggalkan dilihat, ditinggalkan di sini sengaja atau tidak, gitu kan? Sengaja atau tidak. Kalau sengaja ditinggalkan, maka dia untuk rukun, untuk rakaatnya, maka tidak sah rakaat tersebut. Untuk rakaatnya tidak sah, ya, sehingga dia harus kembali nanti menambah satu rakaat. Jika tidak disengaja, maka tidak apa-apa, dia hanya cukup sujud sahwi. Begitu. Itu karena wajib. Tapi di sini mazhab Syafi'i dan juga jumhur ulama mengatakan sunnah, tidak sampai wajib. Yusannu an yukabbira lirruku'. Dianjurkan untuk bertakbir untuk ruku', ya. Lima rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila as-salati yukabbiru hina yaqum. Assalamualaikum. Rasulullah SAW ketika beliau hendak berdiri menuju salat, beliau bertakbir ketika beliau berdiri. Wahina yarka', dan ketika beliau ruku', menuju ruku', kemudian beliau bertakbir. Yang pertama takbiratul ihram, itu rukun. Yang kedua takbiratul intiqal menuju ruku'. Thumma yaqul, kemudian beliau berkata sami'allahu liman hamidah, itu ketika bangkit dari ruku'. Hina
yarfa'u ra'sahu, ketika beliau mengangkat kepalanya untuk bangkit dari ruku'. Thumma yukabbiru hina yasjud, kemudian beliau bertakbir, takbiratul intiqal, ketika ingin apa? Sujud. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah, kemudian beliau bertakbir lagi ketika beliau mengangkat kepalanya untuk duduk di antara kedua sujud. Yaf'alu dzalika fi sholati kulliha hatta yaqdiha, dan beliau alaihissalatu wassalam melakukan hal tersebut dalam salat seluruhnya sampai beliau menyelesaikan salat itu. Itu hadis. Kemudian kata penulis hafizallah, wa li anna al-inhina'a lirruku'i fi'lun fala yakhlu min dzikrin kasairil af'al. Karena al-inhina, inhina itu membungkuk untuk ruku', itu merupakan suatu perbuatan, maka tidak terlepas dari zikir seperti perbuatan-perbuatan lain, enggak lepas dari zikir. Jadi perlu ada Allahu Akbar sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Taib, di sini penyebab mengapa jumhur ulama berpandangan ini sunnah. Kenapa? Karena hadis yang meriwayatkan tentang takbiratul intiqal itu disebut sebagai sunnah fi'liyahnya Nabi SAW. Itu sunnah perbuatannya Nabi SAW, bukan sunnah qauliyah, bukan sunnah perkataan Nabi SAW. Apa maksudnya? Maksudnya hadis tentang takbiratul intiqal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, gitu. Itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah dengan cerita dari Abu Hurairah, bukan Rasulullah yang dengan lisannya menyuruh, wahai kaum muslimin, jika kalian berada dalam salat maka takbiratul intiqal lah kalian, ya. Ya. Itu untuk takbiratul intiqal. Karena kaidahnya bagi jumhur, sunnah fi'liyah la tadullu 'alal wujub. Sunnah yang sifatnya perbuatan Rasulullah tanpa ucapan lisan beliau, tanpa ucapan lisan berupa amar dan perintah beliau, melainkan percontohan perbuatan, maka hukum asalnya adalah dianjurkan, bukan pengajiban. Penganjuran, bukan pengajiban. Ya, begitu. Itu kaidahnya seperti itu. Kecuali jika ada dari lain yang menyuruh dari lisan Rasulullah itu sendiri atau dari Allah Azza wa Jalla langsung menyuruh untuk takbiratul ihram, takbiratul intiqal. Makanya jumhur memandang sunnah, sehingga seseorang baik makmum atau imam ketika lupa atau bahkan sengaja untuk tidak mengucapkan itu, maka tidak ada kebatalan salat atau kebatalnya rakaat atau dosa, tidak. Ya, tidak ada. Namun tentu terutama bagi imam, tidak pantas untuk lupa akan hal ini, dan enggak kebayang imam kalau lupa, itu enggak kebayang lupa takbiratul intiqal. Makmumnya terus gimana dong? Ya kan? Kemudian wa yusannu an la yasila takbiratul ruku'i bil qiraah. Disunnahkan untuk tidak menyambung takbirnya ruku' dengan bacaan Al-Qur'an, jangan disambung. Ya, itu dianjurkan agar jangan disambung. Bal yafsilu bainahuma bisaktatin khafifah. Melainkan dipisah antara baca Al-Qur'an dengan takbir ruku' dengan saktah, yaitu sejenak diam yang ringan. Ya, wa yabda'u bitakbir qa'imah. Baik. Jadi ada jeda antara apa? Antara akhir bacaan Al-Qur'an dengan takbir menuju ruku'. Ya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu Akbar, itu ada jeda sedikit, itu udah minimal. Atau agak panjang boleh. Minal jinnati wan nas, dan ini lebih sunnah. Allahu Akbar agak sedikit lebih banyak, itu adalah sunnah. Tapi kalau misalnya disambung, maka ini dimakruhkan dan tidak mengikuti sunnah.
minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Ini enggak? Ya. Karena juga ini seolah-olah apa? Seolah-olah ayat Al-Qur'an nyambung dengan Allahu akbar, atau seolah-olah itu bagian dari ayat Al-Qur'an. Lebih tidak pantas lagi jika dimasukkan ke alif lam syamsiyahnya, yaitu minal jinnati wan nasillahu akbar. Ini malah sepertinya nggak boleh, ya, karena tidak ada contohnya yang seperti ini, ya. Wa yabda'u bit takbiri qa'ima, dan memulai takbir dengan berdiri, ya. Jadi Allahu akbarnya apa? Ketika masih berdiri. Wa yamuddu takbira ila an yasila ila haddir raki'i, dan membentanglah bacaan takbir tersebut sampai ke batasan rukuknya dia, orang yang rukuk. Ya. Jadi Allahu akbar. Nah, Allahu akbar itu ketika sudah akbarnya sudah rukuknya dia. Kecuali mungkin beruzur, ya. Seperti orang tua agak susah. Allahu akbar, lama rukuknya, lama tuh. Nunggu kereta lewat lama baru bisa rukuk. Muskilahnya sekarang adalah kalau imamnya ketuaan, lamban gerakan, cepat takbirnya, makmum duluan. Itu terjadi di beberapa masjid yang masih memegang teguh prinsip tradisional. Gak mau ngalah kayaknya, padahal udah lembet itu, udah lembet. Allah. Syukur-syukur di masjid kipas anginnya gak gede. Kipas angin gede aja jatuh tuh imam saking lemahnya. Ya. Itu berkali-kali itu terjadi itu. Kelamaan, udah selesai Allahu akbarnya, belum sempat kelar menuju ke rukun berikutnya gitu loh. Dan makmum udah mulai duluan. Rusak sholat. Yang salah siapa? Ya. Nggak tahu. Pak Budiman mungkin. Ya. Iya. Jadi harus diperhatikan. Nah ini kadang-kadang malah justru kiainya yang nggak mau diganti karena dia merasa founder. Saya udah asli sini senior, saya nggak bisa diganti. Padahal udah lemah sekali dan itu merusak sholat orang-orang belakang, makmum. Kemudian juga suaranya kecil, untuk Allahu Akbar lemah. Atau pakai speaker, speakernya aja gedek dengan suaranya lama, Pak. Kecil-kecilan suaranya, agak jauh di sini. Ya ada di satu tempat lah di Jakarta Selatan itu. Ya masjidnya pinggir rel. Tahu kan rel Jabodetabek gimana? Jakarta Bogor rame, komuter lain doang isi cepet banget ya. Itu gimana? Ya kemudian apa? Allahu Akbarnya pelan, imamnya pelan, suara pelan, agak lambat, nggak kedengeran, speakernya juga nggak kedengeran. Ada kereta, udah khilafiyah di antara makmum. Iya, udah gitu masih pada sujud. Imam udah berdiri rakaat berikutnya, makmum pada sujud nunggu hilal. Ya. Nah ini sebenarnya harus ya, tapi kita nggak di masjid tersebut nggak bisa diganti karena imamnya ini kiai situ, Betawi asli situ, nggak mungkin digeser kecuali malaikat maut menjemput ya, nggak bisa digeser. Itu dihormatin di situ dan nggak mungkin, backupnya banyak yang situ. Kemudian juga dia bahkan imam ini Pak Haji ini nggak bisa nulis bahasa Indonesia, bisanya pakai bahasa pegon, bahasa tulisan Arab. Arab pegon. Saking jadulnya itu. Mungkin beliau menyaksikan proklamasi RI kali ya. Itu udah saking jadulnya. Beneran itu. Imam makmum belakang tuh banyak yang rusak salatnya sebenarnya, dan itu udah bertahun-tahun seperti itu. Dan ada yang nasihatin. Ya nasihatin ada, Pak Haji ini makmum takutnya rusak sholatnya pada nggak kedengaran. Dulu nggak mau pakai speaker dulu waktu pokoknya zuhur sama asar nggak mau pakai speaker. Maghrib, isya, subuh boleh deh. Tapi zuhur asar nggak boleh pakai speaker. Dulu ketika belum dapat hidayah. Sekarang udah dapat hidayah menuju speaker.
Nah dulu itu dinasihatin, ini pada nggak dengar, kadang-kadang kelewat dan seterusnya, pada nggak dengar, saya aja nggak dengar. Apa kata Pak Haji, Pak Kiai? Antum aja kali yang kayak gitu. Ini kan gedek dia nih. Antum aja kali yang kayak gitu. Orang kita menyatakan realitas jemaah, terus kita yang dituduh kita aja yang emang budek atau semisalnya. Gimana coba Pak? Ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan itu untuk mengangkat imam, jangan karena senior saja, tetapi harus ngerti fikihnya dan jangan sampai merusak sholat orang lain. Taib, kemudian walau tarakat takbira amdan aw sahwan hatta raka'a lam ya'ti bihi li fawati mahallihi wala syai'a alaihi. Kalau misalnya dia meninggalkan takbir Allahu akbar menuju ruku', baik sengaja atau lupa, sampai dia ruku' sengaja atau lupa, maka lam ya'ti bihi. Maka dia enggak perlu mengulang, enggak perlu ngapa-ngapain. Ya, karena tempatnya udah lewat. Jadi jangan karena tadi kayak belum takbiratul balik lagi kemudian dia. Enggak kayak gitu. Ya, jadi minal jinnati wan nas langsung ruku tanpa takbir. Tadi saya belum takbir ya. Balik ya rusaklah salatnya. Ya. Nah, gitu. Rusak. Salatnya ngapain terus balik lagi? Mau ruku lagi? 2 kali dong rukunya. Ya kan? Salat macam apa nih 2 kali ruku gitu kan? Ya jadi dia enggak perlu ruku lagi. Dia enggak perlu takbir lagi. Wala syai'a alaihi, tidak ada kewajiban apapun atasnya seperti sujud sahwi enggak perlu. Kemudian yang kedua, raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Di antara yang dianjurkan ketika mau ruku' adalah mengangkat kedua tangan. Beda ya takbir dengan raf'ul yadain. Jangan tuh bilang takbir tuh. Nah, ini takbir. Ini bukan takbir, Pak. Ini ngangkat tangan istilahnya raf'ul yadain. Ya. Kayak awal salat banyak orang berpandangan takbir itu apa? Ini enggak bicara. Ya. Kan enggak sah. Saya udah berkali-kali ingetin itu. Enggak sah salatnya kalau takbiratul ihram tanpa mengucapkan. Dikira takbiratul ihram itu takbiran tuh kayak gini. Enggak, takbirannya di sini lisan. Allahu Akbar. Maka menurut kebanyakan ulama, kalau misalnya dia tidak kayak gini pun, tapi yang penting ininya Allahu Akbar, itu sah salatnya. Cuman lisan doang Allahu Akbar, sah salatnya. Raf'ul yadain yustahabbu an yarfa'al musalli yadayhi hadwa mankibaihi fi takbiri lirruku'. Dianjurkan untuk orang yang salat dianjurkan untuk mengangkat kedua tangannya hadwa, searah dengan sejajar dengan mankib. Pundak ini sejajar. Dikira-kira mankib sejajar dengan pundak. Fi at-takbir li ruku'. Ketika mau ruku' dianjurkan. 5 rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha as-salata rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi. Rasulullah SAW ketika beliau memulai salatnya, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Wa idza kabbara li ruku', begitu juga kalau misalnya bertakbir untuk ruku'. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', begitu juga ketika mengangkat kepala dari ruku'. Itu juga di sini dalam riwayat Bukhari di sini yaitu mengangkat tangannya juga. Tapi ketika enggak ada riwayat di sini. Setelah itu angkat tangan enggak? Setelah tidak. Enggak, menuju ke sujud langsung tanpa mengangkat tangan. Enggak. Keinget enggak, Pak? Maksudnya keinget enggak ketika kita lagi sholat gitu enggak? Ya. Allahu akbar ruku', sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar kan gitu. Enggak gini dulu kan? Nah, karena memang tidak dalam dalil ini tidak disebutkan itu. Jadi langsung aja tanpa mengangkat tangan menuju ke sujud. Wa yarfa'ul musalli yadayhi karraf'i fil ihram. Ya, orang yang salat mengangkat kedua tangannya seperti mengangkatnya dia ketika takbiratul ihram. Sama.
Wa yakunu ibtida'u raf'il yadaini wa huwa qa'imun ma'a ibtida'i takbir. Dan pertama kali dia mengangkat kedua tangannya itu ketika dia masih berdiri, sama seperti dia sedang memulai takbir. Jadi berselarasan dengan takbir. Dan masih berdiri. Allahu Akbar gitu. Maka ibtida'nya ini kan, ibtida' itu permulaan ngangkat, ama permulaan ucap, permulaan takbir. Allah itu. Oke? Enggak. Allahu Akbar. Baik kayak udah selesai ruku baru ente ngangkat tangan, bukan ngangkat tangan itu. Atau Allahu Akbar, enggak, tapi permulaannya dibarengin dengan apa? Angkat tangan. Dan permulaan angkat tangan dibarengi dengan permulaan Allahu Akbar. Itu sunnahnya begitu. Walaupun dengan cara yang tadi yang tidak seperti itu juga tetap sah. Oke. Wa fa idza hadza kafahu mankibaihi inhana. Ketika kedua kaf, ini kaf nih. Telapak tangan, kedua telapak tangan udah selaras sejajar dengan pundak, barulah dia apa? Inhana, yaitu dia baru ngebelungkuk, baru turun. Allahu Akbar. Oke. Wa yamuddu takbiru ila an yasila ila haddir ruku'i, dan terbentanglah bacaan takbir sampai mencapai batasan ruku', sampai ruku', Allahu Akbar. Li'alla yakhlu fi'lun min af'alis salati bila dzikrin, supaya tidak ada pergerakan salat yang lepas dari zikir. Wa kadza fi sa'iri intiqalatis shalah, begitu juga dengan seluruh perpindahan gerakan salat. Bi khilafi takbiratul ihram, beda dengan takbiratul ihram. Di antara perbedaan takbiratul ihram dengan takbiratul intiqal adalah fayundabul isra'u biha li alla tazulan niyyatu. Takbiratul ihram itu lebih dianjurkan mempercepat lafalnya supaya niatan itu enggak hilang menurut mazhab Syafi'i. Ya, jadi Allahu Akbar. Nah, itu lebih dianjurkan daripada Allahu Akbar. Nah, itu berapa jemaah, berapa masjid gitu. Ya kan? Ada imam yang agak panjang loh. Takbiratul ihramnya panjang. Kesannya pengen mantepin niat, tapi sebenarnya itu kebiasaan aja. Yang lebih afdal adalah dia niatin bismillah mau salat apa? Allahu Akbar. Gitu. Kalau kita lihat di imam Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu enggak ada yang Allahu Akbar, Allah. Ya masa azan kepanjang, keceplosan azan dia. Allahu Akbar. Enggak, itu jarang. Ana selama ini yang modern itu enggak ada yang lama gitu. Di Indonesia yang banyak. Kadang-kadang malah kita dapatkan bukan imam, tapi beberapa jemaah ketika mau salat, yaitu ada syak di hatinya, ragu, bisikan syaitan. Allahu Akbar. Udah panjang, ngulang lagi. Allah. Yang kesian siapa coba? Bukan dia yang kesian marbot, udah pegang kunci, kapan selesai mau ditutup? Mestinya mau tutup. Alhamdulillah sini enggak ada yang kayak gitu, Pak ya. Kalau ada yang kayak gitu lama tuh nutup pintunya tuh. Nah, gitu. Tadi kalau takbiratul ihram dianjurkan cepat Allah, biar niatannya itu langsung jelap gitu, langsung selesai jadi salat dah gitu. Allahu Akbar gitu. Rata-rata kita lihat imam-imam yang benar tuh kayak gitu. Allahu Akbar. Kesannya tuh simple, karena memang harus disimpelkan, nggak usah direpot-repotin. Coba kita lihat beberapa seremoni salat di beberapa masjid yang banyak bid'ahnya, yang banyak kebid'ahan yang ditambah-tambahin gitu Islam itu. Pertama dia imamnya yang sunnah malah nggak diamalkan.
bacaan sawusufakum atau pengen ngeratain barisan, nggak ada kayak gitu, malah justru lebih apa, sibuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu. Ya, kursian dulu dia, lama dong nih. Ya, wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ini kayak lagi zikir pagi petang nih orang. Lama nih kayaknya. Bacaan nas dulu lah. Terus usolnya belum. Usolli fardhul qadir. Itu mantep banget lah pokoknya. Astagfirullahaladzim ta'ala. Itu mamam udah gemes itu. Lama banget ya, Masya Allah. Allah. Kagok kita. Kapan nih? Nunggu selesai imam kan? Kalau imam belum selesai Allahu Akbar berarti kan belum masuk sholat. Beneran dia aja. Kita jangan imam ya Allah masuk kayak gitu. Kita belakang gemes. Lah gua duluan dah. Allahu Akbar tuh gua duluan tuh. Ya nggak salah sholat dia kalau dia berjamaah, nggak salah sholat dia karena ngedahuluin imam kan nunggu imam. Kalau udah gitu kadang-kadang imam Allah kayak gini, nggak kayak gini Pak, ngangkat tangan tuh ada beberapa kayak gini. Allah, Pak mau azan apa mau sholat Pak? Kalau azan iya kayak gini Allah. Tuh. Orang ketika belajar atau enggak belajar mungkin ya. Jadi seperti ini gitu loh. Dan udah kadung tua ketika dikasih tahu marah malah jadinya. Padahal salah. Ya. Begitu. Oke, kemudian yang ketiga, kamalur ruku', dianjurkan sempurnanya ruku'. Yustahabbu an yakuna ar-ruku'u kamila, dianjurkan ruku'nya sempurna. Wa akmaluhu an yanhaniya bihaitsu yastawi dhahruhu wa 'unuquhu wa yamudduhuma kas-safihah. Wa yansibu saqaihi wa la yuthni rukbatayhi. Dianjurkan untuk apa? Untuk sempurna ruku'nya, dan paling sempurnanya ya paling sempurna berarti paling perfect. Kalau kurang dari itu masih sah. Paling sempurna itu dia beristiwa antara punggung dengan unuk itu leher, punggung sama leher tuh istiwa gitu, rata gitu loh ya gitu. Dan dia itu membentangkannya gitu loh. Jadi punggung itu dibentangkan, bukan diginiin, enggak. Ya, dan juga untuk sak, betis, sak itu betis. Itu nancap betisnya. Tahu enggak, ngerti enggak maksudnya nancap, Pak? Gini loh, dirinya sempurna gitu loh, Pak. Iya, dirinya sempurna gitu. Kecuali yang mohon maaf cacat ya, atau yang mungkin tua, mungkin nggak bisa sempurna, itu kasus lain. Tapi kalau mampu diri dengan baik, dengan sempurna, jangan terlalu nggak ditekuk dan juga nggak dilipat, dia udah sempurna aja diri gitu, ya. Dan kalau bisa sih jangan nempel antar kaki kalau bisa gitu loh. Normal biasa diri. Wala yakhfidhu ra'sahu 'an dhahrihi wala yarfa'uhu. Jangan kepalanya tuh diturunin ke bawah, punggung, kepala kayak gini gitu loh. Iya. Kayak ke bawah gini, enggak. Lurus, kecuali kalau pala gede ya, keberatan pala mungkin misalnya, atau otaknya berapa kilo gitu mungkin keberatan, ini beda nih. Iya. Besar kepala, sombong ya, jadi susah kayak gini ya. Tapi usahakan tegak gitu loh. Kecuali kalau ada sakit mungkin di sini beda. Pokoknya ketika ada uzur itu beda lagi urusan. Wala yarfa'u, jangan juga ngangkat kepala dongak. Apalagi soft kedua, ngelihat lah bokong temennya kan gak enak. Ya kan? Lagi ruku gini kan lah. Ya, tidak seperti itu. Wa yad'u yadayhi ala rukbatayhi, dan menaruh tangannya di rukbatai, di lutut ya.
Ya. Wa yufarriqu bi asabi'i wa yufarriqu asabi'ahu, dan merenggangkan jemarinya. Bukan gini. Ya, jadi renggangkan gitu, Pak. Buka jarinya, renggangkan. Itu yang benar. Bukan dikuncup gini, ya. Enggak juga dikepal di sini, jangan. Gini yang benar lututnya. Ya, kecuali mungkin kalau panjang tangannya gitu kan. Kalau misalnya ke lutut, saya dongak Pak Ustaz, jadi saya harus ke bawah dikit. Mungkin ini diberi uzur, mudah-mudahan. Ya, kemudian wa yuwajjihuha nahwal qiblati ghaira munharifatin yaminan wa shimalan. Dan kedua kafnya, kedua tangannya itu dihadapkan ke kiblat, tidak mencelok tidak ke kanan atau kiri. Hah? Gimana, Pak? Apaan tuh? Bukan, ini bukan kaki, Pak. Tangan. Oh, kalau misalnya masalah kaki sih dari sejak kita diri itu jangan ke kanan ke kiri, Pak. Ini beda lagi kalau kaki. Kaki bukan hanya ruku doang. Ketika lagi diri, ketika lagi ruku gitu kan. Kaki itu ke arah kiblat, Pak. Coba nanti periksa tuh kaki-kaki masing-masing. Ya. Kaki ke arah kiblat. Ke depan. Pak Amin bisa tolong contohin enggak, Pak Amin? Biar pahalanya banyak, Pak Amin. Nah, ini Masya Allah. Begitu, Pak ya. Coba Pak Amin contohkan yang salah, contoh. Bukan Pak. Kakinya Pak. Mohon maaf, kakinya Pak. Kakinya Pak. Yang salah gini, Pak. Ini salah. Ya, kurang tepat. Ya, salah atau kurang tepat. Ya, itu. Jadi seperti itu. Banyak orang seperti itu. Ya. Kalau dibilang, waduh saya nggak bisa, bukan nggak bisa, karena nggak biasa, nggak diajarin dari dulunya. Makanya banyak soft kita tuh nggak rapi. Kenapa? Kakinya makan tempat, nyampingnya makan tempat. Coba kakinya kan hadap, jemarinya itu ngadap kiblat. Tapi ini Pak Zul tadi yang ingetin, sebenarnya itu bukan tema kita sekarang ini, tapi manfaatnya insya Allah ada. Semoga pahalanya dapat Pak Zul. Jadi diingatkan tuh nanti diingatkan tuh bapak-bapak yang di sampingnya, ingetin supaya jemarinya ke arah kiblat. Oke. Bahkan begitu pula ketika lagi sujud, jemari kita tuh ke arah kiblat, bukan nyamping gitu. Jemarinya ke arah kiblat. Minimal yang dimampu deh, seperti jempol kaki, yang tengah yang bisa ke arah kiblat. Alhamdulillah kan kaki itu kita bukan kayak ceker ayam yang ke 4 arah. Kaki kita bisa satu arah gitu loh, alhamdulillah. Ya, begitu. Terus tadi apa kita di mana tadi? Ruku. Pas ruku maksudnya ini kaf ini ke arah kiblat. Pak. Ketika angkat tangan, ya, gitu. Dan juga ketika mencakar lagi mencengkram lutut, gitu loh. Bukan di sebelah kanan lutut, bukan gimana sebelah? Bisa tolong Pak Amin, bisa tolong Pak, biar pahalanya banyak banget Pak. Nah itu benar. Coba yang di sisi-sisi. Nah nggak gitu. Yang dalam Pak, ke dalam, masuk ke dalam. Nah nggak gitu juga, gitu ya. Mohon maaf Pak, silakan Pak. Syukron. Begitu. Jadi kita takbir pun kita Allah ini gini nih, nggak gini. Ya, gini ya. Kemudian juga ketika ruku, pas udah rukunya itu tangannya itu di tengah-tengah, di lutut gitu loh, bukan di samping lutut. Ya. Fa in khalafa fi hadha wa rafa'a ra'sahu 'an dhahrihi aw dhahrihi 'an ra'sihi aw jafa dhahrahu hatta yakuna kal mahdud kuriha dhalik. Wala i'adata alaihi. Ya kalau misalnya menyelesaikan ini semua karena ini hanya kesempurnaan, ternyata dia tangannya malah di samping bukan di lutut,
maka tetap sah sebagai ruku'. Atau kepala yang mendem dikit sah sebagai ruku'. Kepala yang nengok agak ke atas dikit sah sebagai ruku'. Gitu ya. Seperti itu jemaah sekalian. Taib. Ada soal enggak jemaah sekalian? Dan kemudian dia katakan di sini wa yustahabbu an yuba'ida mirfaqaihi an janbaihi. Dianjurkan untuk menjauhkan mirfaq. Mirfaq yaitu sikunya dijauhkan dari sisi tubuhnya. Gimana? Maksudnya dijauhkan gitu yaitu jangan nempel sama ini nih. Pak Amin mau contohin nggak Pak? Atau mau yang lain aja nggak apa-apa? Saya takutnya. Coba Pak, contohin yang benar dan yang salah. Oke, itu bagus. Ruku itu oke. Nah, sekarang bagian yang salah ini ditempelin di ini Pak. Nah itu tidak tepat. Ya gitu. Walaupun tetap sah. Silakan monggo Pak. Syukran Pak. Begitu. Tapi itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan maka seperti yang tadi dideketin, ya dideketin. Hanya saja yaitu dianjurkan begitu. Tapi kalau mau dijauhkan juga nggak apa-apa karena ilatnya sama aja. Karena perempuan sekarang kan pakai mukena kan, jadi nggak beda antara dia nempel apa tidak gitu ya. Taib. Kemudian dianjurkan berikutnya yaitu tasbih. Tasbih ketika apa? Ketika ruku'. Yustahabbu an yaqula ar-raki'u subhan rabbiyal azim thalatha. Dianjurkan baca subhan rabbiyal azim 3 kali. Lima rawa Hudzaifah radhiyallahu anhu karena hadis riwayat Hudzaifah, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Saya salat bersama Nabi suatu malam, kemudian ruku' dan berkata subhan rabbiyal azim. Pas sujud baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Riwayat yang lebih sahih adalah subhan rabbiyal azim saja tanpa apa? Tanpa wa bihamdihi. Itu riwayat yang sahih. Lebih sahih. Tanpa wa bihamdihi. Itu dan itu sudah paling minimal. Subhan rabbil azim itu paling minimal. Tidak. Lemah yang itu. Ya. Kemudian juga dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi SAW berkata, "Idza raka'a ahadukum faqal subhan rabbil azim thalatha faqad tamma ruku'uhu wa dzalika adnah." Jika seorang dari kalian berkata pas lagi ruku' subhan rabbil azim 3 kali, maka sudah sempurna ruku'nya dan itu yang paling ringan. Ya. Taib itu nanti kita lanjutkan nanti juga pada pertemuan mendatang tentang tasbih dan doa ketika ruku' insyaallah. Taib. Dari Bapak ada yang mau bertanya dipersilakan Pak. Kalau jika pertanyaan fadhal. Fadhal Pak. Bismillah. Di luar tema Ustaz, tetapi masih berkait dengan sholat zikir. Iya. Anda pernah melihat yang seperti ini Ustaz? Kalau zikir biasanya kan tangan menghadap ke depan Ustaz ya. Tapi suka begini Ustaz. Anda nggak pengen bertanya juga ke dia gitu, cuman emang ada seperti itu ya gitu, karena beberapa kali ada suka melihat seperti itu sebenarnya. Perfect. Ini Bapak nggak ada pertanyaan, cuma ngasih tahu doang. Nggak ada ininya, nggak ada apa namanya dalilnya. Anda pernah mendengar riwayat tentang itu? Tapi Anda tidak ingat. Hanya saja yang Anda tahu tidak seperti itu gitu loh. Riwayat yang membalikkan tangan Anda sendiri agak lupa ya. Biasa juga dilakukan saat witir ya, atau kunut subuh kadang-kadang, atau witir itu kadang-kadang ada yang seperti itu ketika doa
meminta perlindungan dari suatu keburukan gitu. Dan tapi ana tidak ingat asar yang sahih tentang itu gitu. Dan yang lebih sahih sikap kita adalah tidak perlu untuk melakukan hal seperti itu. Karena meminta perlindungan tetap seperti ini. Rasulullah SAW tetap seperti ini ketika qunut witir atau lainnya. Qunut witir, tahajud, tarawih dan semisal tetap seperti itu. Ya. Wallahu a'lam untuk yang seperti ini, ya. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini Ustaz, saya pernah melihat seorang imam setelah dua sholat agung, itu terus mengajak dengan marilah kita sholat seakan-akan sholat kita yang terakhir. Itu apakah itu diperbolehkan? Pertama, yang kedua. Itu sering kayak gitu, Pak? Ya, kadang-kadang marilah kita sholat seakan-akan sholat kita yang terakhir. Gitu. Terus yang kedua, setelah kita sholat wajib, setelah zikir, kita sholat ba'diyah itu pindah tempat itu apakah ada kafiyahnya? Coba yang kedua nanti dulu Pak, yang kedua nanti, yang pertama dulu. Ya, yang pertama saya khawatir itu bid'ah Pak. Karena dengan menganjurkan kepada jemaah sholat lagi, padahal sudah menunaikan sholat, mengulang sholat gitu ya, dengan motivasi khawatirnya ini adalah sholat kita yang terakhir. Memang benar ada hadis Nabi SAW, sallu salata muwaddi', sholatlah kalian dengan sholatlah kalian seperti sholatnya orang yang mau berpisah. Tetapi hadis tersebut tidak bisa difahami dengan mengulang suatu sholat, apalagi menyeru orang-orang untuk mengulang sholat supaya mentajdid dan memperbaharui niatan mereka dengan seolah-olah ini kayak jangan-jangan sholat terakhir gitu loh. Kita itu hendaknya mengamalkan hadis tersebut, sholatlah seperti sholat orang yang mau berpisah, itu sebelum sholat apapun. Ini nanti misalnya Aisyah, kita niatkan, maksudnya kita inginkan hal itu ada di hati kita nih, saya pengen memperbagus sholat saya, seolah-olah setelah sholat ini saya akan mati, jadi ini the last one gitu, yang paling terakhir ya. Tapi itu nggak boleh dengan menyuruh orang-orang, apalagi menyuruh sholat berjemaah ulang, itu nggak boleh seperti itu. Tidak ada contohnya, dan saya khawatir itu bid'ah. Walaupun itu nggak selalu, tapi cuma kadang-kadang. Tapi dengan kadang-kadang itu kan bukan hanya sekali melakukan itu dan menganggap itu sebagai suatu amalan yang seolah-olah diridhoi, padahal enggak. Seseorang ketika telah selesai sholat, maka telah habis kewajibannya untuk sholat itu. Selama sholat itu sah, maka dia enggak wajib untuk melakukannya. Bahkan tidak perlu dia melakukannya lagi kecuali dalam konteks yang memang ada dalilnya. Seperti dia pulang ke rumah atau ke kediamannya didapati ada orang lagi sholat dengan sholat yang sama, maka boleh dia lakukan itu karena ada hadis Mu'adz bin Jabal. Yang mana beliau udah sholat bersama Rasul, kemudian dia dapati kaumnya masih belum sholat, maka dia pun sholat menjadi imam, itu boleh. Tapi kalau dan konteks ini diulang sholat, nggak bisa seperti ini. Apalagi imam kan, dan menyuruh, dan yang menjadi imamnya dia lagi, Pak, yang jadi imam jadi lagi nggak? Kadang iya, kadang enggak. Ini bapak yang biasa ngelaporin masjid-masjid bermasalah. Selalu ada aja masalah, Pak. Dari dulu Pak. Ya. Selalu masjid yang bapak tumpangi masalah terus Pak. Semoga Allah Ta'ala rezekikan bapak umrah biar bisa ke Masjidil Haram, biar banyak pahalanya. Amin. Yang kedua apa tadi Pak? Yang kedua apa tadi Pak? Setelah kita sholat wajib, kita zikir, terus sholat ba'diyahnya pindah, itu ada dalil. Itu sunnah. Pak, itu sunnah. Itu sunnah, tidak wajib tapi itu sunnah. Ya begitu, nggak apa-apa, bagus. Pak Haji mau ini, Pak Haji beneran? Nggak mau, tadi mau nyanyi apa gimana? Oh iya. Itu Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bacaan lain dari ruku yang disebut
Ada kan? Ada. Nanti Pak, bulan depan insya Allah saya kasih tahu karena temanya bulan depan. Tapi kalau saya tanya sekarang boleh dong jawab? Iya, insya Allah boleh. Nanya mah boleh, nanya boleh. Jawabnya bulan depan. Ada Pak. Soalnya saya pernah diajarkan juga baca subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Firli itu boleh Ustaz? Iya, itu Rasulullah seperti itu di akhir hayatnya setelah turunnya surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini kata Aisyah, beliau memperbanyak bacaan itu di ruku dan sujudnya ya ta'awwalus shalah atau yu'awil, yaitu beliau mendapatkan inspirasi dari surat An-Nasr dan merefleksikannya di sujud dan ruku'nya, maka itu boleh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Baik itu aja ya. Berapa kali Ustaz? Sekali cukup. Tapi kalau memang Bapak memperbanyak itu tidak masalah. Dia bisa menggantikan posisi subhan rabbiyal azim. Bisa juga menambahnya boleh. Bisa juga subuh kudus rabbul malaikati warruh juga bisa. Subuh ini juga subhan, yaitu maha suci. Boleh diganti subuh kudus rabbul malaikati warruh saja boleh. Tapi sebagian ulama lebih setuju bahwasanya kadar minimal yaitu subhana rabbiyal azim. Itu paling minimal dah. Ya, begitu, paling minimal. Ya, siap. Oh, afwan. Atau ibu-ibu ada ibu-ibu? Pak Haji Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya cuma mau tanya ini Pak Ustaz. Kan kalau bangun dari ruku, sunnahnya itu kan sami Allahu liman hamidah, begini kan? Ya. Bagaimana kalau yang begini? Sami Allahu liman hamidah. Dia tangannya begini. Kayak berdoa. Enggak ada ana enggak tahu dalil dan asarnya. Kalau doa iya, tapi kalau raf'ul yadain itu enggak seperti itu. Saya enggak tahu itu dari mana. Makanya tadi kan dikatakan bahwa saya ketika angkat tangan itu menghadap kiblat ininya, bukan kayak gini, bukan kayak gini. Ini tuh untuk doa. Jadi dibedakan antara raf'ul yadain lit takbir dengan raf'ul yadain lid du'a. Raf'ul yadain lit takbir maka itu menghadap ke kiblat ininya. Kalau raf'ul yadain lit du'a untuk doa maka kebalikannya. Itu jangan dibalik. Sami'allahu liman hamidah itu kan dia memang bukan takbir ya, tapi dia merupakan apa? Lafal yang dianjurkan untuk perpindahan dari ruku menuju i'tidal. Maka kayak gini. Itu yang sahih. Ya. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Imam, Pak Amin. Masih hubungan dengan bangun dari ruku ke i'tidal. Iya Pak. Itu ada yang ngangkat tangan gimana? Ya nggak apa-apa, karena sunnah, bukan sampai wajib. Nggak apa-apa, nggak angkat tangan nggak apa-apa. Nggak apa-apa di sini ya tetap sah, nggak masalah, nggak dosa juga. Begitu. Oke, cukup berarti ya. Ya khair, kita cukup sampai sini. Oh ya. Ada imam yang takbiratul ihram, tiap-tiap ini cuma dengarkan Allah aja, akbar itu nggak kedengar tuh kan. Oh, imam takbiratul ihram Allah gitu. Cuma akbar itu nggak. Ya, kita husnudzon aja bahwa saya akbarnya itu terlafalkan, cuman dia biasa hanya siri untuk di lafal di mulut dia bergerak, kita husnudzon gitu. Iya, husnudzon gitu. Dan bukan sudzon juga sebenarnya, karena dia itu memberikan indikator bahwa dirinya itu nggak lengkap. Takbir dia juga salah. Imam yang seperti itu juga salah karena memberikan kesan kepada makmum bahwa takbirnya nggak lengkap, itu salah. Maka anda Allahu Akbar, itu minimal akbarnya itu kedengaran supaya makmum itu make sure, yakin bahwa ini sempurna takbirnya. Begitu. Jadi imam juga salah. Tapi kita sebagai makmum ketika udah bermakmum berimamkan dengan beliau, maka kita lanjut sholat dengan anggapan dan moga-moga aja dia emang akbarnya itu ada. Gitu loh. Allah.
Mungkin akbarnya itu nggak sampai speaker, Pak. Allah. Iya, tapi mungkin di barnya itu ada di lisannya, cuman nggak cukup untuk kena speaker gitu loh. Mungkin gitu. Kita husnuzon, jadi kita husnuzon gitu aja. Dan Allah Taala itu akan maafkan kok insyaallah. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Iya, selamat terdengar Allah. Nah, itu kita berhusnuzon. Akbarnya itu sebenarnya ada di lisan dia, cuman dia terbiasa untuk menghilangkan suaranya. Jadi untuk dirinya aja itu bisa. Ada bisikan kecil tapi nggak sampai ke speaker. Gitu Pak ya. Tapi perlu DKM atau jemaah memberi pesan dan kesan gitu loh. Ya, afwan Ustadz, ini mohon maaf, kami itu berharap lafal Allahu Akbarnya itu didengar lengkap. Kita husnuzon insyaallah Pak Ustadz atau Pak Imam lengkap bacanya, tapi kami khawatir terfitnah gitu loh. Ya, ragu-ragu, kan menghindari keraguan lebih afdol gitu. Kalau Pak Ustadz nggak mau berubah, saya nggak mau lagi jadi makmum Anda gitu. Baik, mungkin cukup sampai sekian. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.